Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ristri Tobianto a.k.a. di Dunia Dalam Barista. Dan masih lagi bersama teman saya, rekan sejawat, Mas Demos. Jadi gini Pak, setelah kemarin itu kita sudah membahas kehidupan dan karir jenengan dalam bidang F&B, yaitu di bartending ya. Kalau saya lihat di sini jenengan juga menangani dari segi consulting nih Pak, konsultasi mengenai F&B dan hospitality. Boleh dijabarkan mungkin Pak, apa aja itu yang dilakukan sama jenengan? Jadi di F&B Consulting ini saya bersama tim, nama tim kami Kalitera Hospitality. Oke. Itu kami bergerak di segala sesuatu hal yang berhubungan dengan F&B. Oke. Ya, jadi ya consulting, coaching seperti itu. Oke. Mulai dari operasional, kemudian masuk ke sistem manajemen juga. Oke, jadi overall lah ya Pak ya, secara all arounding sampai costing gitu Pak. Costing juga. Jadi pelatihan, Iya, tuh betul. menu-menu bikin, Menu juga. bahan-bahan Ya, tapi kami sebatas kayak suggestion bahan kayak gitu. Oke. Penyalur SDM, SDM juga. pajak, bea cukai. Ya, ada beberapa resto atau coffee shop yang saya tangani bersama tim. Ada yang mulai awal setup, ada juga yang sebenarnya sudah berdiri, terus kemudian ada masalah yang tidak terhandle. Di situ kami masuk. Jadi untuk untuk pembenahan, terus untuk maintenance juga di situ. Ya, maintenance SDM atau sistem manajemen yang mungkin kurang atau belum efisien di tempat tersebut. Jadi salah satu yang telah dilakukan oleh Mas Demos adalah memperbaiki kapal karam. Kalau di Malang itu di mana aja Pak? Kami sempat menghandle di Kanvildau, Oke. terus kemudian di Toko Kopi Jaya juga. Oke, dekat sini. Ya, salah satunya, salah satu outletnya di situ. Salah satu mitranya dari jenengan. Betul. Oke. Tapi gini Pak, bahas tentang consulting ya. Sekarang itu lagi marak yang namanya konsultan, tapi bisa dibilang tanda kutip itu abal-abal. Nah, komentarnya jenengan tentang konsultan abal-abal ini gimana Pak? Setiap pihak sebenarnya boleh dan sah-sah saja untuk mengklaim dirinya sebagai konsultan. Oke. Selama dia memang mengkonsultani. Oke. Cuman masalahnya kompetensinya apakah sudah di bagian yang tepat. Kalau kami di Kalitera Hospitality lebih banyak mengkonsultani ya di bidang yang memang kami kompetennya di situ gitu. Jadi di operasional, kemudian SDM. Kalau nanti misalkan ada dari klien yang membutuhkan consulting atau coaching di ranah yang sebenarnya kami nggak kompeten di situ, kayak misalkan di kitchen, di produksi makanan dan segala macam, tentu itu nggak kami ambil atau kami justru arahkan nanti ke konsultan yang memang kompeten di bidang tersebut. Jadi titik beratnya sebenarnya lebih ke kesadaran masing-masing aja lah, kompeten nggak di bidangnya itu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nyari tahu nih, misalnya saya di approach sama konsultan gitu, gimana sih cara ngeceknya Pak? Kalau misalnya orang ini udah benar-benar kompeten atau enggak? Mungkin satu hal yang perlu dinilai dari konsultan tersebut adalah apakah konsultan itu memiliki solusi dari problem yang dia punyai. Terus kemudian sampai di mana konsultan tersebut wilayah kerjanya nanti, apakah hanya misalkan
butuh setup dan segala macam, apakah sampai setup itu aja atau ada maintenance selanjutnya, lebih ke program-programnya si konsultan itu, dan dalam setiap program apakah si konsultan itu punya KPI yang jelas untuk nantinya diterapkan di tempat si klien itu. Oke, berarti semuanya harus jelas dulu Pak ya? Iya. Jadi harus skupnya itu dia juga harus membatasi juga, Iya. ya kan? Betul, jadi nggak hanya nggak hanya modal si konsultan ini pernah menangani di banyak tempat gini-gini, tapi lebih ke ya yang ditangani itu apa aja, terus kemudian bagaimana hasil penanganannya, sebenarnya itu yang lebih penting. Oke, jadi kita juga lihat hasilnya juga ini Pak ya. Nah tapi kalau misalnya ada orang atau teman-teman di sini pemirsa ingin mencoba dan ingin terjun di dunia konsultasi, lah kan nggak ada CV-nya Pak, nggak ada hasilnya sebelumnya. Terus harus mulai dari mana dulu Pak? Harus mulai dari meningkatkan kompetensi aja. Oh gitu. Dan fokus ke situ. Misalkan kita kompetensinya di beverage ya, di produksi beverage. Biasanya kayak misalkan bartender atau barista, kemudian dia ada yang minta tolong untuk dibantu penanganan setup atau bikin produk dan segala macam, ya fokus di situ aja, tingkatkan aja kompetensi yang di situ sampai kita nanti akhirnya punya jam terbang yang cukup. Oke, jadi semuanya itu dimulai dari investasi bahu ke atas, investasi leher ke atas. Kalau misalnya orang-orang bilang itu ya, investasi yang terbaik adalah investasi dari leher ke atas, gitu Pak. Anting, mungkin Pak ya. Otak adalah hal yang paling berharga selain keluarga. Udah ada otak nggak? Tapi kalau dari Mas Demo sendiri, kalau misalnya bisa ngomong, aku ini paling jagonya atau paling menguasai, unggulnya di bagian apanya ini Pak? Kan ada banyak produksi, SDM atau finance atau yang Iya, di SDM dan sistem manajemen operasional. Oke, SDM-nya ya Pak? Iya. Oke, menarik ini. Kalau SDM ini, dari episode-episode kemarin itu kita sudah membahas tentang SDM sekarang, yaitu anak-anak zaman sekarang itu susah mencari kerja Pak. Ya. Apa benar? Mungkin ada perbedaan perilaku lebih tepatnya mungkin Pak. Jadi perbedaan perilaku SDM ya, kita ngomong di skup F&B ya. Dulu dan sekarang. Dari generasi ke generasi. Lebih tepatnya seperti itu. Kalau mungkin di generasi yang sebelumnya, mereka cenderung lebih ingin meningkatkan pengalamannya untuk meningkatkan value-nya. Benar. Sedangkan generasi yang sekarang karena ya pengaruh perkembangan di dunia luar dan segala macam, lebih terasa mereka bekerja itu sifatnya masih transaksional. Jadi Oke, menarik. berapa yang didapat, itulah yang dikerjakan. Oke. Mungkin kalau menurut saya awareness-nya juga belum terbangun untuk menyampaikan value untuk dirinya sendiri, untuk disampaikan ke orang lain. Oke. Kalau yang terjadi itu gini Pak, banyak yang pengen jadi barista itu karena keren, kan? Oke. Saya juga memahami itu, karena memang barista itu keren. Saya juga pengen jadi barista. Tapi masalahnya adalah dia itu kepingin kelihatan keren terus. Atau dia cuma mencari hal-hal yang lain, misalnya selain terlihat keren, pengen bisa ganti-ganti profil picture, atau mungkin pengen naik gaji. Ini paling rasional sih Pak, ya kan? Pengen naik gaji, itu sebenarnya sah-sah aja apa gimana sih Pak? Lihat polanya anak sekarang ya? Sebenarnya sah-sah aja, cuman pantas tidaknya untuk dia waktunya naik gaji atau belum, itu yang nanti harusnya ada standar yang jelas. Kalau kita bilang sekarang Key Performance Indicator, KPI itu ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum paham, mungkin pemirsa di rumah, KPI itu apa sih Pak? Ya, KPI, Key Performance Indicator itu ya secara bahasa indikator untuk menilai performa atau kinerja seseorang, apakah dia sudah layak atau pantas untuk mendapatkan sesuatu yang dikejar atau dijanjikan atau belum, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi ngomongin barista pengen naik gaji, KPI-nya apa nih? Nah, sebelum dia ingin naik gaji, maka
perusahaan harus menentukan KPI yang jelas dulu. Untuk kamu bisa naik gaji, maka ada KPI ini yang harus kamu penuhin dulu. Kayak misalkan KPI masalah kedisiplinan absensi, terus kemudian skill ya, kompetensinya di di barista itu tadi, dia udah bisa kalibrasi atau belum, dia sudah punya product knowledge yang bagus atau belum. Setelah itu ditentukan, kemudian diinformasikan ke si barista ya, baru dia nanti juga ternyata saya harus begini dulu gitu ya. Nggak ujuk-ujuk sebuah perusahaan itu menentukan KPI, kemudian nggak ada apa-apa, baristanya dikasih itu aja gitu. Nanti kalau pengen naik gaji, KPI-nya harus gini-gini nih. Tapi bagaimana mencapai KPI itu kadang banyak yang barista nggak diajarkan. Jadi biar terstruktur gitu Pak ya. Nggak yang ujuk-ujuk barista minta naik gaji lah. Aku loh sudah tiap hari itu nyapu. Iya. Kan sebenarnya nyapu itu adalah kewajiban dari setiap barista gitu. Banyak yang juga nggak tahu kalau nge-service customer dengan ekstra itu adalah salah satu kewajiban kayak gitu. Jadi semua itu sebenarnya harus ditulis Pak ya. Betul. Kalau unsurnya KPI itu ada apa aja sih Pak? Sebenarnya KPI, sebelum KPI itu dibuat, kalau yang menurut saya KPI itu harus ada mengandung faktor-faktor ya ada 4 pilar KPI kalau saya sebut. Jadi yang pertama, keep people informed, keep people involved, kemudian keep people interested, sama keep people inspired gitu. Jadi keep people informed artinya KPI ini standarnya yang jelas, terus kemudian bagaimana cara mencapainya harus diinformasikan, harus sampai sama si sasaran yang diberi KPI ini tadi. Terus keep people involved, jadi mereka harus dilibatkan di setiap upaya untuk mencapai KPI tersebut. Terus kemudian keep people interested ya, jadi jangan sampai bikin KPI gitu-gitu aja, tapi harus membuat orang yang diberikan KPI ini tadi merasa seneng gitu. Kayak misalkan ada reward and punishment misalkan. Jadi ada reward ketika kamu bisa mencapai KPI yang ini kayak gitu. Jadi ada challenge, semacam challenge. Terus kemudian keep people inspired. Jadi dari KPI yang ditentukan, dia bisa ada motivasi, ada keinginan kenapa dia harus memenuhi KPI itu. Gitu. Kayak misalkan salah satu KPI-nya hospitality dengan customer harus bagus, harus mampu menjalin kedekatan, setidaknya mendapatkan informasi nama, terus hobi, terus kemudian produk yang biasanya dia konsumsi di situ, kayak gitu-gitu. Berarti sebenarnya ini adalah suatu informasi yang baru loh Pak. Karena gini, kalau saya tahu ya, kalau teman-teman kerja itu KPI itu ada dan ditakuti. Orang takut lihat KPI-nya gini, aduh gak achieve ini gitu. Takut sama KPI-nya. Tapi sebenarnya KPI itu harus membuat kita semakin terpacu. Betul. Dan semakin bersemangat gitu ya. Dan untuk ke situ mungkin itu karena teman-teman belum tahu caranya bagaimana untuk bisa memenuhi KPI itu. Kalau udah tahu caranya, kemudian di training, di supervisi, ya mudah saja buat mereka dan fine-fine aja harusnya. Tadi kan kita udah bahas tentang KPI ini Pak. Terus tadi kedua kita udah bahas tentang barista yang kerjanya itu lompat-lompat sekarang. Sebenarnya ada salah satu faktor gaji juga kalau saya dengar itu ya. Banyak keluhan-keluhan tentang gajinya lo kecil, jadi barista itu gajinya kecil, nggak cukup buat melanjutkan hidup atau gimana. Banyak juga owner coffee shop yang mengeluh kayak sebenarnya gaji nih barista ini berapa sih ini di lingkungan Malang ini. Tapi kalau menurut Mas Demo sendiri yang sudah menghandle banyak tempat dari segi SDM-nya, layaknya itu berapa sih? Sebenarnya dikembalikan lagi sama kapasitas coffee shopnya itu tadi. Tapi
si coffee shop ini ketika nanti udah tahu kapasitasnya juga nggak serta-merta jadi alasan, oh kapasitasku masih kecil, kemudian ya barista aku tak gaji segini aja. Kita juga harus harus tahu juga lah seperti apa si barista ini harus diapresiasi. Agak susah Pak. Iya Pak, itu preservatifnya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Jadi mungkin sekarang rata-rata coffee shop dengan bagaimanapun keadaannya, kalau di Malang sih saya rasa pantasnya sudah nggak ada yang di bawah 1 juta, sudah nggak ada. Jangan sampai di bawah 1 lah ya. Saya rasa sih begitu, sudah nggak ada yang di bawah 1 juta saya rasa. Atau masih ada? Kalau misalnya teman-teman mendapatkan kedai atau coffee shop yang di bawah 1, silakan. Misalnya di bawah enggak, jangan kasar mainnya. Kayaknya masih ada sih Pak. Iya. Tapi kita nggak tahu jam kerjanya berapa jam. Betul. Nah, itu di atas 1 jam, di atas 1 juta untuk kerjanya berapa jam Pak? Ya rata-rata kita 8 jam ya. Mungkin 8 ada jam, yang okay. 7 atau 9 jam kayak gitu. Okay. Tapi itu balik lagi sebenarnya kalau pertanyaan saya malah terbalik begini. Okay. Kok ada barista yang bekerja dengan gaji yang di bawah standar itu gitu? Kenapa? Kok mau gitu? Apa karena dia nggak bisa mengenali value-nya dia, atau dia nggak pede dengan kemampuannya dia, sehingga dia ya udah saya dibayar berapa aja mau kayak gitu. Kalau dia tahu value-nya, dia tahu kemampuannya, tentu dia tahu layaknya berapa untuk digaji. Terus yang terakhir ini Pak, karena banyak pemirsa di rumah di sini yang pasti banyak yang ingin memulai bisnis, banyak juga FAQ yang masuk. Kalau sebenarnya gaji barista berapa, terus gimana caranya untuk maintain anak-anak zaman sekarang biar nggak kerjanya mencela-mencelo, karena kan susah kalau muternya barista itu nambah terus, gimana biar awet, gimana Pak tipsnya? Biar baristanya awet di Awet. situ. Jadi sebenarnya ini nanti ada hubungannya dengan pendekatan kita kepada karyawan kita atau barista kita sebenarnya. Sehubungan dengan perubahan etos kerja mungkin dari sebenarnya etos kerjanya tidak berubah. Yang berubah itu perilaku pelakunya sebenarnya. Pelakunya dalam kurun siapa ini? Ya kalau kita ngomongin barista ya perilakunya barista sekarang mungkin ya. Jadi pemilik usaha atau leader atau manajer atau siapapun pemangku jabatannya di satu perusahaan itu yang harus bisa menggunakan cara pendekatan yang relevan dengan teman-teman karyawan sekarang gitu. Karena beda sekali pendekatannya dengan misalkan kita ngomong barista ya barista dulu gitu ya. Kalau dulu cenderung keras, jadi kita nggak bisa bikin produk yang saya minta dibikin cappuccino yang benar, espressonya, kemudian yang frotting milknya benar, kemudian jadinya nggak benar, mungkin bisa aja kita ini nggak enak, dibuang di depan ini. Kalau sekarang kayak begitu kita bisa besoknya bisa langsung keluar. Kalau yang kita alami adalah ketika cappuccino yang dibuang masuk Twitter Pak. Iya itu masuk Twitter jadi viral. Jadi viral terus semuanya berlomba-lomba untuk memberikan rating 1 nanti. Nah itu dia. Berarti emang anak sekarang itu nggak bisa dengan nada tinggi Pak ya? Bisa jadi kayak begitu sih. Nah, rentan gitu. Rentan. Iya. Dibentak dikit pulang. Ada yang begitu? Nggak tahu ya. Kurang lebih itu aja sih Pak. Daging sekali ya, luar biasa ya. 2 episode terakhir ini daging sekali ya. Kayak saya ini juga agak garuk-garuk kepala, tapi nggak bisa karena ini hairspray ya Pak ya. Gitu. Terima kasih untuk bekalnya yang sangat luar biasa ini. Sama-sama Pak Demos. Sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bersilaturahmi dengan Pak Demos bisa kemana ya Pak? Kami setiap hari ada di Wheeler Coffee and Adventure. Tempatnya di Jalan Patimura nomor 37 di Hotel Helios. Mampir aja kalau masih bukaan. Kalau udah tutup masih bisa dibuka mungkin ya. Tinggal di tok mungkin. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, and subscribe. Klik like kalau suka, klik like juga kalau nggak suka. Jangan lupa nyalain loncengnya
kalau misalnya teman-teman pengen diingatin kalau ada episode baru dari kita. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.